Halo teman-teman, di sini sama saya Henry aka Aat. Jadi hari ini kita akan sedikit mereview, sharing tentang pengalaman selama saya mempelajari dunia fotografi sampai saat ini di zamannya digitalisasi. Dulu waktu zamannya kita mulai belajar dunia fotografi, saya belajarnya pakai kamera ini. Jadi Canon serinya KL17. Ini kamera jenisnya kamera manual. Seluruhnya untuk perangkat-perangkat untuk settingannya semua bersifat manual. Dari untuk penggunaan hasilnya, cuci cetaknya pun manual semua. Jadi ini kamera, kalau sekarang kita bilangnya ini termasuk kamera jenisnya bisa dibilang kamera pocket, bisa dibilang kamera jenisnya mirrorless, tapi memang lensanya tipenya yang tidak bisa diganti-ganti atau langsung integrated dengan bodinya. Jadi body dan lensa itu jadi satu, tidak terpisah. Kalau kita bilang zaman dulu sini sebenarnya kamera sudah dibilang termasuk kamera pocket yang tipenya termasuk tipe canggih lah. Ada dulu kita bilangnya kamera Kodak yang cuma jepret, tidak ada aturan fokus, tidak ada aturan diafragma, tidak ada aturan zoomnya, jadi kita main jauh dekat. Ini dulu saya pakai di tahun 2003 tidak salah. Ini kamera warisan. Jadi dulu waktu pengen belajar, waktu kuliah pengen belajar fotografi, ini pakai kamera punya saya aja. Terus saudara sempat menawarkan itu, saya coba untuk belajar. Memang mempelajari kamera ini nggak bisa langsung seperti secanggih kayak sekarang zaman editing. Apapun hasilnya itu hasil finalnya itu kita belum bisa tahu sampai kita cetak hasilnya di kertas foto. Jadi dulu namanya cuci cetak gitu. Jadi selesai kita hunting fotografi, kita cuci lalu kita cetak. Nah itu filmnya ini media penyimpanannya itu berupa kalau kita bilang negatif film. Jadi berupa roll kamera zaman dulu, zaman tahun 80-an, tahun 90-an itu masih banyak yang jual. Bentuknya roll, satu roll itu kalau tidak salah paling rendah 28, paling tinggi itu 45 atau 36. Saya juga sekarang sudah agak lupa karena ini mulai kita mau coba pakai lagi. Orang yang untuk belajar foto pertama kali itu sangat susah dulunya. Kenapa? Satu, benar-benar harus bisa kita pelajari komposisi objek. Habis itu faktor cuaca yang mempengaruhi nanti untuk faktor cuaca itu mempengaruhi untuk nanti faktor pencahayaan sewaktu kita akan mengambil objek yang akan difoto. Jadi itu kenapa susah. Tapi kalau zaman dulu, kalau orang yang sudah hebat untuk di dunia ini pun mungkin sudah bisa jago main di era digitalisasi, cuman belum tentu jago dia untuk di dunia pengeditan. Nah, makanya sekarang banyak foto yang hebat-hebat, canggih-canggih, orang banyak sanksi, ini asli ya atau ini sudah diedit ya. Tapi ketika mereka punya master negatif film, ini foto zaman dulu otentiknya lebih otentik daripada zaman digitalisasi sekarang gitu loh. Karena ketika hasil fotonya dia bisa dijual, punya nilai jual, itu adalah benar-benar mahakarya. Karena negatif film itu pasti benar-benar dijaga, dirawat. Karena menyimpannya pun tidak mudah. Sekali kita lengah dengan faktor kelembapan cuaca, itu bisa berjamur dan tidak bisa di repro lagi, kecuali di scan, di editing lagi, itu baru bisa gitu. Jadi ini zamannya dulu sih sudah termasuk hampir sama dengan kamera handphone yang sekarang ya. Kamera-kamera handphone sekarang sudah canggih sekarang. Habis itu kamera digital pun sekarang sudah canggih. Sebenarnya sama apa yang ada di kamera-kamera yang saat ini itu sebenarnya sudah ada di zaman-zaman yang mereka pakai di manual. Jadi ada untuk bukaan diafragma. Ini bulb itu biasanya dari bulb sampai dengan bukaan 500 bulb itu bisa dipakai kalau orang untuk
cahaya kilat, misalnya ada lampu mobil, nanti kalau misalnya ada objek di belakang kayak ada bayangan cahaya, nah itu bisa dipakai settingnya setting book. Kalau zaman sekarang itu sudah enak, jadi cukup kamera dipegang, kita foto, itu efek booknya sudah bisa dapat itu. Tapi kalau zaman dulu itu harus pakai tripod, karena kenapa? Kamera itu tidak bisa goyah, karena ketika kita ambil shutter itu kadang-kadang harus pakai kabel rilis tambahan. Kita ambil book, kalau dulu ini pengalaman saya waktu belajar fotografi ya, kita ambil book, ambil objek, itu tidak boleh ada goyang, karena pasti objek goyang nanti hasilnya pun pasti tidak bagus. Itu kalau ini kelemahan salah satu kamera manual itu seperti ini. Cuma kalau kamera digital sekarang mungkin efek guncangan sudah ada apa namanya kalau yang itu swing itu namanya gimbal. Nah, sudah ada gimbal, mungkin sekarang udah banyak lebih canggih lah sekarang. Habis itu ada juga faktor asa film itu biasanya nanti menentukan untuk ketajaman, bisa gitu juga. Terus diafragma bukaan, zoom standar sih, cuman itu aja sih sekarang. Kalau sekarang mungkin kalau untuk fokus dan autofokus, kalau sekarang kan sudah enak tuh, tinggal pencet objek di tengah. Kalau kamera digital apa namanya objek itu cahaya itu sama sensor kan sudah bisa disesuaikan. Tapi kalau ini jadi kadang-kadang kita kalau mau moto satu objek di tengah, kita harus ambil dulu objek di kiri, ambil light meter untuk pengukuran cahaya, ke kanan ambil light meter, ke atas kamera itu baru objek tengah tuh baru bisanya ketemu di bukaan berapa, nanti diafragmanya berapa yang harus dipakai. Nah itu sih suka dukanya ini. Namun kalau dari hasil jepret itu kita bisa dapat hasil maksimal, itu lebih puas daripada pakai kamera digital. Karena kalau kamera digital kan sekarang kan salah, hasil tidak maksimal bisa hapus. Tapi kalau ini sekali dihapus kita ngebuang uang, sekali di objek kita salah, besok balik lagi lah. Karena kadang-kadang satu objek paling maksimal 2 kali jepret udah. Cuman kalau sekarang digital paling enggak satu objek itu bisa kita ambil 5, 100 satu jepretan tinggal dipilih mana yang paling bagus. Habis itu ada namanya yang continuous shutter gitu kan, sekali jepret bisa sekali 10 frame, 100 frame mungkin ya itu. Tapi kalau ini nggak bisa ini. Yang setelah sebelum digital ada namanya automatic kamera kalau nggak salah sih. Dia ada yang satu shutter bisa sekali jepret bisa sampai 5 kali, bisa dipakai untuk fotografer olahraga. Jadi dapat momen yang bagus itu biasa dipakai. Cuman kalau yang untuk hanya sekedar hunting objek, ya paling jarang yang pakai itu. Kalau kita dulu hunting kadang-kadang menghitungnya faktor cuaca. Kalau malam hujan, gerimis, besok pasti hitungannya cerah. Biasanya kadang-kadang perhitungan lu sama kawan-kawan waktu hunting objek itu perhitungannya begitu. Karena saya dulu konsennya itu yang kita foto adalah objek bangunan heritage, objek bangunan modern, habis itu landscape. Kalau objek orang jarang sih kalau kita foto itu sih. Jadi kalau misalnya dapat cuaca bagus baru kita hunting foto. Kalau mendung sayang filmnya, mau hunting foto seperti itu sih ini ya. Kadang-kadang juga sih paling ya kalau kita lagi sering iseng sih candid, cari momen-momen bagus, ada kegiatan apa kita candid. Pernah nggak satu roll film hangus? Pernah. Jadi ya itu salah satu dukanya. Jadi kadang-kadang begini, suka iseng tuh, udah dapat 18 jepretan, wah ini dapat 5 objek bagus segala macam gitu. Kadang-kadang roll sudah 28 belum habis kita buka, sprek gitu kan. Waduh, ini kebakar nggak ya? Ini berapa film yang kebakar nggak ya? Nah itu kadang-kadang suka gitu. Pernah kejadian waktu kita dapat objek bagus, momen bagus, jarak tempuhnya, lokasinya jauh, tiba-tiba waktu mau dicuci hasilnya kebakar. Nah itu luar biasa sedih pokoknya itu. Waduh, udah bagus-bagus, sudah capek-capek, kita dapat momen bagus, dapat objek bagus, tiba-tiba hasilnya kebakar. Itu sih. Jadi kalau kita hunting fotografi zaman dulu dengan zaman sekarang, mungkin sekarang udah dibantu oleh teknologi lah. Mau kita bikin hitam putih, kalau sekarang ya kalau kita mau bikin hitam putih, mau naikin coloring backgroundnya, mau naikin mutihin muka orangnya, mau ngilangin
misalnya ada mata merah, bintik mata merah, nah itu penyakit juga kadang-kadang mata bintik merah itu tinggal dihilangin, enak. Kalau zaman dulu kadang-kadang kalau kita mau malam atau dalam ruangan pakai iblis kadang-kadang suka ketemu yang matanya ada bintik merah, nah itu. Ya, kalau kata orang bilang vampir, nah itu susahnya itu nggak bisa dihilangin. Cuman sekali lagi kalau kawan-kawan punya pengalaman pakai kamera seperti ini, kamera manual, yuk kita sharing. Ayo nanti kapan waktu coba di channel ini nanti saya sharing hasil-hasil apa yang pernah kita foto pakai kamera ini, itu mungkin kawan-kawan juga bisa sharing. Suka dukanya juga bisa juga nanti. Instagramnya nanti coba, karena saya kan Instagramnya di Henry Kurniau, lupa gue nanti nanti Instagramnya saya dicantumin di bawah. Kita sharing masalah foto, dunia fotografi, apa yang kawan-kawan dulu pernah punya pengalaman pakai kamera manual itu, yuk kita sharing mana hasilnya, suka dukanya apa. Nanti kita sama-sama, kalau memang nanti kapan kita punya waktu, kita hunting bareng-bareng lagi pakai kamera manual, jangan pakai kamera digital. Apa hasilnya nanti sama-sama kita hunting pakai kamera manual, pakai roll film. Kalau saya browsing di online untuk jual roll filmnya ternyata masih ada. Nanti sama-sama kita cari objek, sama-sama kita hunting. Oke, sementara review kamera manual seri manual yang kalau kita bilang tipe mirrorless ini, sebenarnya di atasnya ada lagi, nanti ada tipe SLR, DSLR. Mungkin yang nanti kawan-kawan bisa lebih berkompeten untuk kasih sharing ilmunya, yuk monggo. Oke, sekian review mengenai kamera ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.